اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. إذا كان عن الله وإفضاله أما بعد. Saya cinta yang saya akan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang dimana mulai dari tadi siang sampai sekarang masih tetap bertahan, Masya Allah, duduknya kalian di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Pada malam hari ini kalian basah-basahan di sini untuk Nabi Muhammad. Insya Allah kelak di akhirat kalian akan basah dengan telaga kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di majlis yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu peristiwa besar, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang begitu agung, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu perjumpaan baginda Nabi besar Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, atau perjalanan Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf zaman dahulu, beliau-beliau banyak sekali mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan al-Imam Abdul Karim Al-Isyairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Al-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyid Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan al-Imam As-Sayyid Utsman ibn Muhammad Syaqaq. Kemudian ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Ada kitab Hulal Al-Dibaj Al-Matruzah fi Qissah Isra wal Mi'raj. Ada kitab kemudian kitab Qissatul Mi'raj karangan al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada Hasyiah Ad-Dardir. Ini kitab Hasyiah Ad-Dardir biasanya kalau di daerah Jawa Barat, daerah Banten, kalau bulan Rajab itu biasanya ngaji pasaran Hasyiah Ad-Dardir. Nggak tahu kalau daerah Garut, mungkin kebanyakan pasti para kiai-kiainya, para cengnya ngaji Hasyiah Ad-Dardir itu pasti dihatamkan setiap bulan Rajab. Nah, banyak kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj.
engkau pelajari kitab-kitab tersebut, insya Allah engkau akan mendapatkan hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Karena saya tidak akan panjang lebar, kasihan saudara-saudara, saudari sudah dari tadi siang sampai sekarang, jadi sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian ingin tahu benar-benar intisari Isra wal Mi'raj, pelajari kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam hari ini kita ngaji. Perhatikan. Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Dengan kalimat apa? Kurang keras, dengan kalimat apa? Kalimat tasbih, yaitu subhana. Kenapa kok Allah memulai ayat tersebut pakai subhana? Saudara-saudara, di dalam Al-Quran para ahli tafsir mengatakan setiap ayat kalau ada subhana, kalau Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih atau subhana, maka berarti kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Kalau itu tempat itu tempat yang luar biasa. Kalau itu waktu itu adalah waktu yang luar biasa. Jadi ayat-ayat kalau pakai subhana dan nggak pakai subhana itu tidak sama. Jadi kalau ada ayat yang pakai subhana, berarti itu ayat-ayat menjelaskan. Kalau itu menjelaskan kejadian, berarti kejadiannya sangat luar biasa. Kalau menjelaskan tentang tempatnya begitu luar biasa. Kalau menjelaskan tentang waktunya begitu luar biasa. Kalau menjelaskan tentang sosoknya begitu luar biasa. Paham? Subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan asra, memperjalankan pada malam hari. Asra, memperjalankan, berarti di sini Isra wal Mi'raj bukanlah kemauan baginda Nabi besar Muhammad, tapi kemauan Allah. Di situ Allah pakai kata asra, Allah yang memperjalankan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut adalah amul hazn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Di tahun yang sama, paman yang beliau cintai yaitu Abu Thalib dan istri yang beliau cintai Sayyidatuna Khadijah wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan amul hazn atau tahun kesedihan. Nah, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, makanya Allah yang memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi kemauan Allah, keinginan Allah. Kenapa? Karena di situ ada kata asra, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Allah di situ memakai kata abd. Al-abd bima'na al-jasad war ruh. Abd di sini maknanya adalah hamba yang utuh. Apa maksudnya hamba yang utuh? Ra'a bi'alatil 'ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan. Hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, berbicara pakai alat lidah, berjalan pakai alat kaki. Jadi hamba yang utuh. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dalam keadaan jasad dan ruh. Kenapa? Karena di situ Allah memakai kata abd, hamba. Andaikan Nabi Muhammad, sebab ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, jasadnya tidak. Itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Abd, hamba yang utuh. Sebab kalau Nabi Muhammad, kalau beliau Isra Mi'raj
cuma ruhnya saja, maka di situ Allah nggak akan pakai kata abad, tapi Allah akan pakai kata subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad saja tanpa ruh, subhanalladzi asra bi mayyitihi, mayat, jasad tanpa ruh. Tapi di sini Allah memakai kata abad yang bermakna jasad dan juga ruh dalam keadaan sadar, saudara-saudara, dalam keadaan terjaga. Laisa fil manam, bukan dalam mimpi, bukan. Isra Mi'raj Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Makanya sampai-sampai ulama mengatakan, siapa yang lebih mulia, Jibril alaihi salam ataukah sandalnya Nabi Muhammad? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sandal itu menjadi mulia, saudara-saudara? Padahal sandal itu hanya kulit biasa, sandal itu hanya kulit biasa, tapi kenapa sandal itu menjadi mulia? Alam tara jildal haqira mugabbalan bitagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya tanya, ini saya punya kulit, ini saya punya kulit domba Garut. Kulitnya saya bagi dua, sama nggak? Jawab yang keras. Kulit yang sama kan? Dari domba yang sama kan? Yang ini saya bikin dompet. Kalau yang ini saya bikin dompet, boleh nggak saya buang? Saya buang boleh nggak? Saya bakar boleh nggak? Saya taruh tempat sampah boleh nggak? Menyentuhnya harus pakai wudu. Enggak kan? Yang ini kulit yang satu ini saya jadikan sampul ayat suci Al-Quran. Apakah boleh taruh di bawah? Apakah boleh menyentuhnya nggak pakai wudu? Harus ditaruh di tempat yang tinggi, bawahnya harus pakai akhlak, harus pakai adab. Apa bedanya? Kulitnya sama. Apa yang membedakan? Yang ini menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Nabi Muhammad sandalnya memang hanya kulit, tapi kulit itu bersentuhan dengan kaki yang paling mulia. Kakinya siapa? Kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga kulit itu menjadi mulia, sandal itu menjadi mulia. Bahkan para ulama sebagian mengatakan sandalnya Nabi lebih mulia daripada Jibril alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, jasad dan juga ruh. Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini isim nakirah. Lailan isim nakirah. Di situ kenapa kok pakai lailan? Ya, di situ pakai lailan kata para ulama itu bermakna yakni dengan makna penyedikitan waktu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan satu malam penuh. Kalau satu malam penuh pasti pakainya isim ma'rifat, ada alif lam, al-lail. Tapi di situ lailan bimakna muddatul zaman, bimakna muddatul isra. Maknanya nggak ada yang tahu Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sebagian sedikit daripada waktu malam. Paham? Jadi kalau pakai alif lam al-lail itu berarti Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya satu malam penuh. Di situ pakai lailan dengan makna penyedikitan waktu. Maksudnya penyedikitan waktu apa? Bisa aja Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1 jam atau hanya 10 menit atau hanya 1 menit, tidak ada yang tahu. Karena di situ dipakai isim nakirah. Paham? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menerima suatu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci, satu perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain, ketika Allah memerintahkan amal-amal ibadah yang lain, cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui apa? Cukup melalui apa? Allah perintahkan haji, cukup melalui apa? Allah perintahkan zakat, cukup melalui apa? Allah perintahkan sedekah, cukup melalui apa? Allah perintahkan menuntut ilmu, cukup melalui apa? Allah perintahkan berbakti, cukup melalui apa? Apapun perintah Allah tergantung daripada engkau punya sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna. Intisari daripada Isra wal Mi'raj adalah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad untuk menghibur Nabi Muhammad pada tahun Nabi Muhammad dengan jasad dan ruh berjumpa dengan menerima mulia, yaitu sholat. Kita jelaskan tadi Pak, itu intinya. Sebab kalau kau jelaskan secara rinci Isra Mi'raj nanti sampai subuh itu intinya. Paham? Makanya saya jaga sholat. Jaga kau punya sholat, tegakkan kau punya sholat agar seluruh aku ibadah dan sempurna mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saudara-saudara, ini tahun-tahun politik, betul. Tahun ini adalah tahun yang dimana kita memilih presiden. Saudara-saudara, Nabi Adam alaihissalam beliau pernah berkata, ayo semua yang hadir di sini ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Allah Adam. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Allah Adam. Adam. Idza adatum an fi'la syai' faqdimu faqad salasata asya fa'ihda salasa istasyirul berkata Allah Adam, berkata Nabi Allah Adam alaihi salam, wahai manusia, apabila kalian melakukan hal apapun, perkara apapun, perbuatan apapun, pilihan apapun, hendaknya sebelum melakukan perkara itu maka salah satu dari perkara itu bermusyawarah dengan orang soleh, minta pendapat, minta nasihat dari orang-orang soleh. Jadi Allah Adam alaihissalam mengajarkan kepada kita, kalau melakukan hal apapun, perbuatan apapun, pilihan apapun, hanya minta pendapat ulama, minta nasihat ulama. Sebab ada dulu waktu membuat khuldi, aku minta nasihat, pendapat malaikat, maka malaikat akan memberikan sehat agar jangan makan khuldi tersebut. Di dalam melakukan hal apapun, bapak-bapak, ibu-ibu, semua punya anaknya baru lahir, mau ngasih nafsi,
para ulama, minta pendapat para ustadz, para kiai, para ceng, para ustadz, para habaib. Datang ustadz, kiai, habib, ceng, saya baru punya anak, nama yang bagus apa? Mereka ngasih nasihat, pasti pendapatnya nasihat terbaik, pilihannya pasti yang terbaik. Mereka akan bilang, kasih nama anak kamu dengan nama yang memakai abd, itu hukumnya sunnah. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Malik, apa lagi? Abdul Somad, Abdul Qahar. Pokoknya yang ada abd itu hukumnya sunnah. Para ulama akan memberikan, kasih nama anak-anak kalian dengan nama para nabi, nama para rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, dan lain-lainnya. Kasih nama anak-anak kalian dengan nama Nabi Muhammad. Sebagaimana hadis, tasammau bi ismi fala taknu bi kunyati. Siapa nama-nama Nabi Muhammad? Muhammad. Para ulama dia akan bilang sama kalian, jangan kasih nama anak-anak kalian dengan nama-nama orang-orang kafir, dengan nama-nama orang-orang fasik. Itu hukumnya kubru. Alek, Tommy, Hengki, Johnny. Kemudian haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa, Rama, Krishna, Sinta. Ayo jawab semua. Di Indonesia banyak nggak putri-putri Islam yang namanya Sinta? Banyak nggak putra-putra Islam yang namanya Rama? Banyak nggak putra-putra Islam yang namanya Krishna? Kenapa mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama dewa? Karena orang tuanya bodoh, nggak datang ke ulama, nggak minta pendapat ulama, nggak minta nasihat ulama, sehingga salah dalam memberi nama anak. Nah, itu urusan milih nama anak, minta pendapatnya ulama, apalagi dalam urusan memilih pemimpin. Betul. Apalagi urusan milih presiden, ikuti pendapat para ulama, ikuti nasihat para ulama. Tapnya yang diikuti ulama yang lurus. Jangan ikut ulama-ulama anjing, ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing. Banyak yang begitu, saudara-saudara. Jangan kalian pikir tuh Habib Bahar kok bilang ustadz anjing, kiai anjing, habib anjing. Iya, saya bisa jelaskan. Bahkan mereka bukan anjing, mereka lebih anjing dari anjing. Kok bisa? Ya, saya jelasin. Anjing, kalau kalian kasih makan, itu anjing setia nggak? Setia nggak? Anjing tahu kepada majikan yang ngasih makan. Anjing tahu balas budi sama majikan yang ngasih makan. Ada ulama, ada ustaz, ada kiai, ada habib. Allah kasih anugerah, Allah kasih ilmu, tetapi ilmu yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan, alimun alladzi yaj'alu ilmahu tahian ra'yil qulub. Ilmu mereka jadikan untuk mengikuti kemauan para penguasa, mengikuti kemauan para pejabat maunya ini halal jadi haram. Nah, ini ustaz, ini kiai, ini habib, cari dalil bagaimana caranya yang halal ini menjadi haram. Penguasa mau ini haram ustaz, ini haram kiai, ini haram habib. Coba bagaimana caranya bisa jadi halal? Mereka akan cari-cari dalil yang haram itu menjadi halal. Saya tanya, mereka khianat nggak sama Allah? Khianat nggak sama Allah? Khianat nggak sama Rasulullah? Berarti mereka apa? Bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Jangan ikut yang seperti ini. Yang saya maksud ikut pendapat ulama yang lurus, ulama yang istiqomah. Nah, ini masa-masa pemilu seperti ini. Ulama terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ada ulama yang dimana calon presiden
capres yang ngasih mereka uang. Ini saya kasih uang Ustaz, Kiai, Habib, ya bagaimana caranya suara umat buat saya. Ada yang begitu. Nah, ada Ustaz, Kiai, Habib, ulama yang di mana mereka mengeluarkan uang, mereka mengeluarkan keringat untuk apa? Untuk memenangkan capres tersebut. Nah, kemarin saudara-saudara telah digelar ijtima ulama, telah digelar ijtima ulama, perkumpulan para ulama. Di situ ada ahlul hal wal adli, panjang kalau saya mau jelaskan. Ahlul hal wal adli, syauka wasatwa, alladzina intaffanas haulahum minal ulama wal ru'asa, panjang kalau saya mau jelaskan. Intinya ini ulama-ulama yang kemarin hadir dari seluruh Indonesia, hadir pada ijtima ulama, mereka datang ongkos sendiri, nggak diongkosin, ongkos sendiri, makan bayar sendiri, nginep di hotel bayar sendiri. Untuk apa? Untuk mereka mengeluarkan tenaga pikiran. Untuk apa? Untuk mereka berkumpul bermusyawarah. Untuk apa? Untuk memilih presiden yang terbaik bagi bangsa, bagi umat, bagi rakyat, bagi masyarakat. Andaikan ada 3 pilihan yang baik, mereka pasti akan memilih yang paling baik. Anggap dua-duanya baik, ada 2 capres, dua-duanya baik. Ada 3 capres, 3-3-nya baik. Kan nggak mungkin kita pilih 3-3-nya. Nah, para ahlul hali wal adli, kalau dua-duanya baik, 3-3-nya baik, mereka akan memilih yang paling baik. Nah, terus gimana, Beb? Kalau dua-duanya buruk, dua-duanya bangsa, 3-3-nya bangsa, 3-3-nya buruk, pilih apa enggak? Jawab, pilih apa enggak? Enggak, salah. Nanti kalau ibu-ibu nggak milih, yang bisa yang jadi presiden yang paling banyak keburukannya. Betul. Jadi tetap harus milih. Nah, ulama-ulama ini yang kemarin mereka tahu, mereka paham kalau 3-3-nya buruk, maka tetap harus memilih. Siapa yang mereka pilih? Yang mereka pilih yang paling ringan keburukannya. Kalau 3-3-nya bangsa, mereka pilih yang paling ringan kebangsaan. Paham nggak? Sebab kenapa? Ya sebab kita jujur aja. Pejabat sekarang, pejabat sekarang butuh sama rakyat, butuh sama masyarakat. Kalau ada maunya doang, saudara. Betul. Mau capres mau calon gubernur calon presiden calon wali kota calon bupati, calon camat, calon lurah, calon kepala desa, mau calon anggota ada maunya aja, untuk sama rakyat. Kalau mau pemilihan aja, saudara-saudara kalian tahu ya, ini capres terus partai-partai pendukungnya, tim suksesnya, mendadak jadi santri loh, pakai sarung, betul, pakai peci, datang ke majelis taklim, datang ke masjid, datang ke musola, betul. Ada yang jadi bintang iklan wudhu, betul. Mereka butuh sama rakyat, ada maunya dong, mak banteng. Mencuri perhatian masyarakat, biar masyarakat tahu, oh ini agamanya baik, agamanya soleh. Padahal enggak, butuh sama rakyat. Kalau cuma ada maunya doang, saya berjanji akan mensejahterakan rakyat. Saya sebagai calon presiden, saya sebagai calon gubernur, saya sebagai calon anggota dewan, saya nggak bakal makan gaji saya. Banyak nggak yang janji itu? Hei goblok, pejabat biadab yang memberikan janji palsu pada rakyat. Iya, emang kalian nggak makan gaji kalian? Gaji presiden berapa? Gaji anggota dewan berapa? Paling 40 juta, 50 juta, 60 juta. Wajar kalian nggak makan gaji kalian, tapi kalian makan ratusan triliun uang bangsa dan uang rakyat Indonesia. Mereka nggak makan gajinya, tapi
tapi mereka makan uang rakyat triliunan. Betul. Saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji akan berbuat adil kepada rakyat. Biadab kalian pendusta, kalian pembohong. Rakyat menderita, rakyat susah, rakyat kelaparan, pengangguran makin banyak. Investor asing, mereka yang jaya, mereka yang makmur. Kami bangsa, kami rakyat menjadi budak di negara kita sendiri saja. Saya tanya, ketidakadilan seperti inilah masyarakat Garut lawan apa biarkan, kezaliman lawan apa biarkan, ketidakadilan lawan apa biarkan. Makanya jangan heran saudara. Saya tanya kepada kalian, apakah pernah Habib Rizik meninggalkan umat? Pernah mengkhianati umat? Saya pernah meninggalkan umat? Saya pernah mengkhianati umat? Saudara-saudara, saya ditawari segala macam, ditawarkan kepada saya segala macam, tapi saya tolak mentah-mentah. Saya nggak bisa suap, kami nggak bisa dibeli. Karena apa? Karena kami telah serahkan nyawa jiwa kami untuk membela bangsa, umat, masyarakat dan rakyat Indonesia. Saya 11 kali masuk penjara. Habib Rizik masuk penjara. Untuk apa? Kalau bukan untuk membela Islam, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyuarakan keadilan, untuk melawan kezaliman. Saya baru bebas. Siang saya bebas. Siang bebas, malam ceramah, besoknya saya dibawa ke lapas Nusa Kambangan. Penjara di tengah-tengah laut, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya penjahat? Saya penjahat, saya koruptor, saya pembunuh, saya penarkoba, saya maling uang rakyat. Terus kenapa saya ditahan, saya dipenjara bolak-balik? Karena ceramah saya membela rakyat. Saya tanya, apakah saya ceramah bela diri saya sendiri? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi. Makanya berkali-kali saya sampaikan, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan cuma penjara risiko kecil, demi bangsa, demi rakyat, demi umat, jangankan hanya di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah digelar ijtima ulama, keluarlah keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya para ulama memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya seluruh masyarakat yang hadir di sini, mau ikut komando ulama apa enggak? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando ulama yang lurus? Siap ikut komando ulama yang istiqomah? Siap memenangkan capres pilihan ulama? Siap memenangkan capres pilihan hasil ijtima ulama? Tetapi saya Baharudin Smith, saya sampaikan kepada capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sebelum digelar ijtima ulama dari 6 bulan yang lalu, saya sudah keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada umat. Untuk apa? Untuk memilih capres hasil ijtima ulama dari 6 bulan yang lalu. Sama bulan sekarang Januari berarti 7 bulan. Saya sudah hitung bersama anak-anak. Waktu itu saya ceramah satu malam, hitunglah 5 tempat. Hitung yang hadir 50.000 satu malam, dikurangi malam Selasa. Malam Selasa saya ngajar Ihya Ulumuddin di pesantren. Total semua 7.800.000 suara. 7.800.000 tersebut saya hadiahkan untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Akan tetapi ingat, kita doakan agar mereka yakin. Amin.
Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka berdua presiden Indonesia. Tapi kami sampaikan, saya ingatkan, saya keliling Indonesia, saya akan menyerukan kepada seluruh umat, saya akan mengajak seluruh masyarakat untuk memilih kalian berdua, untuk memenangkan kalian berdua. Saya keluarkan uang, saya keluarkan keringat, kalau perlu darah saya tumpahkan, tapi harus kalian berdua ingat, kalau nanti kalian jadi presiden terus kalian hianati rakyat, hianati bangsa, janji palsu, maka demi Allah saya Pak Bin Smith orang pertama yang akan melawan rakyat dan Allahu Akbar. Saya tanya, kalau begini adil apa enggak? Adil apa enggak? Kita serukan umat untuk pilih dia. Tapi kalau dia khianat, kalau dia nggak adil, nanti kalau kita jadi capres, tetap kita harus lawan kezaliman dan ketidakadilan. Betul. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mesejahterakan rakyat, pemimpin yang bisa memakmurkan rakyat. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan